Saya sebenarnya masih agak jengkel, masih kecewa menonton pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain semalam. Mulai dari pemain Bahrain yang sukanya, hobinya guling-guling, jadi tidak bisa disentuh sedikit pun, langsung jatuh gitu. Lalu kemudian kalau sudah jatuh itu udah kayak ketimpa beton. Terus apalagi ya, belum lagi kepemimpinan wasit yang memang sangat pilih kasih menurut saya. Dia bisa dibilang sebagai wasit elit, tapi kepemimpinannya semalam itu membuat kita pengen ngomong jorok gitu ya, soal kepemimpinan dia gitu. Teman-teman bisa lihat, bisa tonton semalam gitu ya, bagaimana wasit yang memimpin itu terutama di menit-menit akhir pertandingan, di mana peluit tidak kunjung ditiup padahal waktu sudah lebih dari menit tambahan waktu gitu. Seolah-olah wasit menunggu pemain Bahrain ini untuk mencetak gol lebih dulu, baru kemudian peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup. Pertama, saya kecewa terhadap kepemimpinan wasit yang katanya sudah level Asia dan disebut-sebut sebagai wasit yang elit. Tapi bayangkan teman-teman, wasit yang katanya wasit elit ini itu tidak fair play. Tidak fair play sama sekali dan terkesan berpihak pada Bahrain. Yang kedua, saya juga tidak tahu bagaimana FIFA dan AFC kemudian melihat kepemimpinan wasit semalam. Tapi yang jelas, seharusnya organisasi setingkat FIFA dan AFC itu benar-benar memperhatikan kinerja wasit di atas lapangan. Prinsip fair play itu harus dijunjung tinggi. Apalagi ini adalah ajang kualifikasi Piala Dunia, pesta olahraga terbesar di dunia. Wasit semalam itu harus dievaluasi kerjanya. Saya juga sangat kecewa bagaimana berkali-kali timnas Indonesia menjadi korban dari ketidakadilan permainan di atas lapangan yang dilakukan oleh wasit. Kita tentu masih ingat kiprah timnas Indonesia saat bertanding melawan Qatar di Piala Asia tahun 2023. Saat itu kepemimpinan wasit juga tidak fair play. Saya menduga mungkin karena Indonesia itu anak baru di kualifikasi Piala Dunia, terutama di putaran yang ketiga, yang kemudian mereka pikir kita dengan mudahnya bisa dipermainkan. Boleh juga mungkin karena mereka, Bahrain, wasit, dan orang-orang atau negara-negara yang ada di belakang mereka itu berpikir untuk tidak memberikan kesempatan atau peluang bagi Indonesia yang notabene ya sekali lagi anak baru di sepak bola Asia dan dunia untuk kemudian mengalahkan mereka. Saya menduga itulah pikiran wasit semalam dan para pemain timnas Bahrain. Bahkan mungkin juga federasi di belakang mereka. Baik federasi sepak bola Bahrain maupun federasi di negara asal wasit yang memimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain semalam, yaitu Oman. Itu kekecewaan pertama saya. Saya kecewa sekali lagi pada kepemimpinan wasit dan pemain Bahrain yang begitu mudahnya untuk kemudian jatuh dan berguling-guling walaupun ya nggak kena senggol gitu. Wasit juga begitu mudahnya terprovokasi dengan acting-acting murahan pemain Bahrain untuk kemudian ya memberikan kartu kepada pemain Indonesia. Ini jelas bukan pertandingan yang menjunjung tinggi keadilan, fair play. Dan ini jelas sangat memalukan Asia. Maka pantas jika kemudian saya membuat video ini, mengulas dan menyediakan kepada kalian. Maka pantas juga jika kemudian seluruh pecinta timnas Indonesia di tanah air di Indonesia melayangkan protes keras dan menyindir kepemimpinan wasit semalam dengan berbagai cara, dengan berbagai parodi terutama di media sosial. Bahkan komunitas internasional seperti akun 433 di Twitter, mereka melayangkan sindiran dengan caranya unik sekali atas pertandingan Indonesia versus Bahrain semalam. 433 nge-tweet di Twitter, matematika gampang, dengan disertai unggahan foto nomor punggung Romelu Lukaku di AS Roma dan Xavi Hernandez, lalu menghasilkan nomor punggung Ronaldo di AC Milan. Pasalnya laga Bahrain versus Indonesia itu kan semalam berjalan seperti nomor punggung di Ronaldo waktu bermain untuk AC Milan, di mana saat itu dia mengenakan nomor punggung 99. Kekecewaan saya yang kedua, sebenarnya ya saya arahkan kepada para pemain timnas Indonesia. Begini, sekeras apapun kita protes di luar pertandingan, sekeras apapun netizen menyindir kepemimpinan wasit semalam, tetap saja tidak ada perubahan. Semua sudah terjadi, pertandingan sudah selesai.
skor sudah ditetapkan 2-2. Itu tidak bisa disebut sebagai pertandingan yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Karena sebenarnya timnas Indonesia tanpa bantuan wasit terhadap Bahrain seharusnya bisa menang gitu ya. Sekali lagi jika wasit tidak terlalu lama misalnya menunggu untuk meniup peluit berakhirnya pertandingan. Di satu sisi, saya memang tidak puas sekali lagi dengan kepemimpinan wasit. Tapi walau bagaimanapun, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya 100% semuanya kepada wasit. Karena sejatinya kita seharusnya bisa mempertahankan kemenangan yang sudah ada di depan mata jika seandainya para pemain tidak lengah di menit-menit akhir. Gol kedua Bahrain itu terjadi bukan hanya gara-gara wasit yang memberikan waktu dan kesempatan kepada para pemain Bahrain untuk mencetak gol. Tapi kesempatan yang diberikan wasit kepada para pemain Bahrain itu juga terbantu oleh kelengahan pemain timnas kita, timnas Indonesia, di detik-detik akhir pertandingan. Sebenarnya yang bisa dilakukan Indonesia ketika wasit berbuat curang, ketika wasit berpihak kepada salah satu tim adalah ya kita tetap harus bermain dan fokus mempertahankan keunggulan yang sudah ada di depan mata. Yang saya lihat seharusnya yang bisa dilakukan oleh para pemain kita itu adalah tetap fokus hingga peluit akhir dibunyikan. Sehingga dengan demikian walaupun kita menyalahkan wasit, tapi timnas tetap menang gitu dengan skor 2-1. Tapi ini udah kepemimpinan wasitnya jelek, ketambahan lagi dengan kelengahan para pemain kita di detik-detik akhir. Sehingga kemenangan yang sudah ada di depan mata itu menjadi buyar. Makanya kejadian di laga Bahrain versus Indonesia semalam itu menyita banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang juga sedang bertanding. Dan ini sudah yang kesekian kalinya bagaimana tim-tim seperti Bahrain, lalu kemudian misalnya Qatar itu bermain mengandalkan bantuan wasit dan drama-drama murahan yang sulit diterima akal sehat. Drama guling-guling yang sangat memalukan bukan hanya ya Bahrain tetapi juga Asia. Tapi ngomong-ngomong soal pertandingan semalam teman-teman, aslinya timnas Indonesia sekali lagi itu bisa menambah keunggulan seandainya pemain kita itu bisa lebih tenang gitu. Itu terjadi misalnya di menit-menit akhir pertandingan di mana seingat saya ada 2 kali Indonesia melakukan serangan balik. Serangan balik yang pertama, Indonesia tidak cepat mengalihkan bola ke depan, malah bola masih diumpan ke belakang, sehingga momentum untuk serangan balik itu tidak ada. Mungkin itu adalah cara untuk menguasai bola lebih lama, karena kita sudah unggul 1 gol. Tapi seandainya bola dialirkan ke depan lebih cepat, maka kita memiliki peluang untuk mencetak gol tambahan, untuk menambah keunggulan. Serangan balik yang kedua adalah ketika Witan membawa bola dari sisi kiri dan di sisi kanan Marcelino itu sudah menunggu dengan gerakan tanpa bola ke depan gawang lawan. Tapi sayang, entah itu umpan silang ataupun tembakan yang dilakukan oleh Witan itu mengenai badan pemain belakang timnas Bahrain. Disinilah menurut saya letak kenapa saya bilang para pemain timnas Indonesia di pertandingan semalam itu masih kurang tenang untuk kemudian memanfaatkan peluang. Oleh karenanya, kebiasaan membuang-buang peluang emas seperti ini itu harus segera diatasi oleh Shin Tae-yong. Ya, di laga berikutnya tentu saja. Para pemain itu harus memahami cara menjaga momentum agar bisa meraih kemenangan di kualifikasi kali ini. Terlebih lagi, bertemu rival seperti Bahrain ini yang dikenal sebagai tim penuh drama dan menerapkan pressing ketat, haram hukumnya bagi para pemain untuk membuang-buang peluang karena tidak mudah bagi setiap tim untuk menembus pertahanan lawan yang cara bermainnya itu seperti timnas Bahrain. Selain kurang tenang dalam memanfaatkan peluang, menurut saya di pertandingan semalam juga di babak pertama, menurut saya permainan timnas Indonesia itu tidak cukup baik. Indonesia lebih banyak menunggu dan kurang menguasai bola gitu ya. Bahkan di 20 menit pertama timnas itu tidak memiliki shot on target sama sekali. Mungkin ini terjadi karena pressing ketat yang diterapkan oleh para pemain Bahrain. Permainan Indonesia itu mulai mengalami peningkatan di babak kedua, di mana tekanan dan serangan itu sudah mulai intens dilakukan.
yang salah satunya berujung gol dari Rafael Struijk yang berasal dari determinasi yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand di sisi kanan. Bola diumpan ke Tom Haye di tengah, lalu Tom Haye menyodorkan bola ke Rafael Struijk yang bergerak ke depan. Tapi sayang sekali teman-teman, karena bantuan wasit dan kelengahan pemain kita di detik-detik akhir, Indonesia kemudian harus kebobolan sehingga skor menjadi 2-2. Dengan hasil semalam, maka Indonesia masih tetap bertengger di posisi 5 klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Indonesia berada di bawah Bahrain yang mengumpulkan 4 poin dari 1 menang dan 1 kali seri dan 1 kali kalah. Selanjutnya Indonesia bakalan menghadapi timnas Cina pada tanggal 15 Oktober nanti. Jika Indonesia ingin menjaga asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti, baik itu lolos langsung atau masih harus melalui putaran keempat, maka Indonesia harus bisa meraih kemenangan di kandang Cina nanti. Rasanya saya memiliki keyakinan bahwa Indonesia ini bakal bisa meraih kemenangan mengingat Cina yang tidak pernah memperoleh nilai 1 pun dari 3 laga yang sudah mereka jalani alias menjadi tim juru kunci. Di pertandingan terakhir saat bertandang ke Australia kemarin, Cina kalah 3-1. Kondisi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dari kandang Cina. Yang jika itu terjadi, maka Indonesia akan menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.